Halo Camwikers semuanya, setelah sekian lama kita nggak ketemu, akhirnya kita kembali di podcast Camweek Zone. Sebelum kita mulai nih, katanya ada pepatah, jika tak kenal maka tak sayang. Jadi, emang paling bener kita kenalan dulu ya. Nama aku Deva Novelia, aku dari Kimia ITS 2020, dan karena aku nggak suka sendirian, apalagi kesepian, makanya aku ditemenin sama sohib aku nih. Mana coba sohib aku kenalan dulu yuk. Hai, aku Ferdi dari Kimia 2020. Nah, ini kan udah pada selesai nih liburannya. Sekarang udah pada masuk Mm-mm. acara baru kan. Nah, jadi ayo semangat lagi ya, walaupun masih tetap online sih, virtual. Emang virtual tuh susah, tidak sesuai ekspektasi kan. Kayak dulu kalian habis denger libur 2 minggu kan, tuh mesti semangat. Wih, libur. Nah, tapi nggak taunya udah setahun lebih. Kayak kamu dulu pas tuh Corona menyerang Indonesia itu kelas berapa, Dev? Kelas 12, Awal-awal. Fer. Sekarang udah kelas berapa? Sekarang udah semester berapa? Semester 3. Gak Wah, kerasa banget. sama yang kayak dulu kelas 10, sekarang udah kelas 12, udah mau lulus kan, emang nggak kerasa sih, susah. Juga Mm-mm. aku mau ngingetin buat kalian untuk mematuhi perintahnya Pak Jokowi buat PPKM, stay safe di rumah aja, sama aja kesehatan, sama yang mungkin mau keluar-keluar sebentar, mau beli pecel lele atau beli sate, tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Soalnya sekarang COVID ini lagi naik juga kan. Kemarin habis dapat rekor Indonesia. Sama yang belum vaksin, ayo vaksin ya, walaupun aku juga belum sih. Kamu udah belum, Dev? Aku belum, Fer. Tapi bener Waduh. banget sih kata kamu, Fer, tadi. Aku sendiri pun agak takut loh buat keluar rumah, apalagi kondisinya lagi PPKM kayak gini kan. Dan juga akhir-akhir ini aku cuman diem doang dong di rumah. Kayak nolep banget gak sih? Ya, jangan nolep juga dong. Mending lebih baik waktumu tuh digunain buat ngembangin skill atau belajar apa gitu kayak. Biar nanti kamu tuh kok pas udah masuk semester 3 udah masuk kuliah gitu kan, itu bisa glowing gitu otaknya. Emang dari kamu ngapain aja sih, Fer, selama liburan? Kok aku tuh ngerasanya gabut banget ya, cuma nonton film, dengerin lagu, terus kayak bersih-bersih rumah gitu doang, Fer. Aku kan belajar. Widih, belajar apa tuh, Belajar, Fer? Mbak. Saya kan pengen rasanya tuh pengen ikut Olim, gimana rasanya. Mm-mm. Kan aku belum pernah ikut Olim sih selama ini. Nanti kan lumayan juga kalau menang kan bisa dapat sertif gitu kan. Oh iya Gitu. bener, Olimpiade ya, Fer. Aku pernah sih, Fer, berpikir buat ikut Olimpiade. Cuman aku bingung nih, mulainya harus dari mana ya, Fer, kalau ikut Olimpiade gitu? Ya sebenarnya aku juga bingung sih Dev, mulainya dari mana. Nah mungkin daripada kita bingung bareng-bareng nih, kita langsung aja Mm-mm. tanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman. Yuk Boleh, kita boleh. sambut narasumber cantik dan ganteng kita. Wah, emang siapa nih, Fer, narasumber kita? Nah, pengen tahu banget kan, pasti di Chemikers di rumah juga pengen tahu banget nih. Nah, boleh Pastinya nih dong. buat para narasumber ya, ayo perkenalan. Yuk, yuk. Halo Oke. Ferdi, Nah, Deva, dan Cembikers di rumah. Halo. Kenalin, aku Helmi dari Kimia ITS Angkatan 2019. Salam kenal ya. Salam kenal, salam Kak kenal juga. Helmi. Wah, kayaknya ada satu lagi gak sih, Fer? Iya, ada satu lagi. Tadi kan yang ganteng kan, sekarang ini yang cantik nih. Coba. Wah, boleh tuh. Yang cantik mana nih? Tunjukkan suaramu. Halo Ferdi, Deva, dan teman-teman Chemikers yang ada di rumah. Wah, senang banget Halo. nih Oke. aku bisa gabung di podcast Chemistry Week kali ini. Kenalin, aku Lavida dari Kimia ITS Angkatan 2020. Salam kenal semua. Salam kenal, Oke, Lala. kenal. Waduh, Fer, kayaknya dari narasumber kita udah pada jago nih di bidang Olimpiade. Dan Pastinya. pastinya bakal ada pengalaman menarik buat kita nih. Nah, karena aku kepo, boleh dong aku tanya-tanya sedikit mengenai Olimpiade ya, Kak? Boleh Boleh dong. dong. Mantap nih. Mungkin bisa kasih tahu dong ke Chemikers di rumah, langkah awal apa sih yang harus diambil buat ikutan Olimpiade? Wah, pertanyaan pembuka yang menarik banget nih. Mungkin teman-teman Chemikers yang ada di rumah, ada yang sebenarnya pingin banget nyoba Olimpiade, tapi kayak bingung gitu nggak sih? Gimana ya langkah awal untuk memulainya? Nah, tenang teman-teman, kalian nggak usah galau, nggak usah bingung lagi,
Karena di sini aku mau sharing tipsnya ke kalian. Jadi awalnya aku juga sempat bingung gitu sih. Tapi sebenarnya langkah awal sebelum kita memulai sesuatu, itu kita harus punya motivasi dari diri sendiri. Aku itu sebenarnya pengen nyoba sesuatu yang baru, pengen keluar dari zona nyaman gitu. Mungkin awal-awal nyoba, aku nggak langsung juara. Yang penting itu kita dapat pengalamannya dulu. Kita kan masih muda nih ya, jadi kita coba-coba aja dulu segala hal positif yang bisa nunjang masa depan kita. Daripada ntar pas sudah tua, kita tuh nyesel. Kenapa ya dulu nggak nyoba, gitu kan. Nah, selain itu, yang harus disiapin adalah kita harus bisa ngatur strategi belajar dan juga perbanyak latihan soal. Karena prioritas utama kita kan urusan sekolah atau kuliah ya. Kalau kita memutuskan untuk ikut Olimpiade, kita harus bisa nyimbangin antara urusan sekolah atau kuliah dengan persiapan Olimpiade itu sendiri. Dan ada beberapa Olimpiade yang materinya itu belum kita dapat di sekolah, jadi ya harus nambah-nambah belajar sendiri. Dan kalau misalnya kita memutuskan untuk ikut Olimpiade yang bentuk tim, kita juga harus benar-benar pilih tim yang bisa diajak komitmen. Entah itu belajar materi ataupun kerjasama saat hari H Olimpiade nanti. Gitu teman-teman. Berarti yang pertama tuh kita harus berani mencoba sesuatu gitu kan. Nah, terus susun strategi. Berarti menurutku emang anak Olim hektik banget sih. Udah belajarin buat materi Olimnya, pelajaran buat yang sedang dipelajari di kelasnya. Aku aja tugas kuliah ini udah hampir stres, Dev. Wah, susah. Curhat ya, Fer. Iya. Oh ya ini Kak, kan biasanya orang-orang tuh kalau mengikuti sesuatu pasti ada hal yang bikin tertarik gitu kan buat dia. Nah, kenapa sih Kak kok tertarik itu buat ikut Olimpiade? Soalnya kan tadi menurutku anak Olim tuh hektik banget. Nah, itu kenapa Kak kok bisa tertarik ikut Olimpiade? Nah ya, betul banget tuh, Fer. Kalau kita mau mutusin buat ikut sesuatu, pasti kan ada tuh hal yang buat kita tertarik untuk terjun ke dunia itu. Nah, Ya. jadi sebenarnya alasanku tuh sederhana sih. Awal mula aku tertarik ikut Olimpiade, mostly yang bidang kimia, itu kan waktu SMA. Aku tuh sering lihat teman-teman atau kakak kelas yang kalau menang Olimpiade itu bisa jalan-jalan. Misalnya ya, kita ikut Olimpiade di kampus A. Ntar kalau kita lolos semifinal atau finalnya, pasti kan kita bakal datang ke kampusnya. Ini waktu sebelum pandemi ya. Jadi Ya. dari situ aku kayak termotivasi gitu, bisa main ke kampus sambil bawa nama alma mater SMA. Nah, nggak cuma itu, yang nggak kalah seru, kalau kita Olimpiade, itu kita bisa dapat teman baru, apalagi dari sekolah lain dan dari berbagai daerah. Kan lumayan tuh buat nambah relasi. Terus, kalau menang, kita juga bisa dapat reward dari sekolah. Dan nggak kalah pentingnya, kita juga dapat sertifikat sih. Kan itu bisa buat bukti fisik kalau kita pernah ikut Olimpiade. Nah, kalau teman-teman SMA, sertifikatnya itu bisa banget dicantumin untuk SNMPTN nanti. Kan lumayan banget tuh buat nambah skornya. Mantap sih, siap-siap. Wah, menarik nih. Ternyata Olimpiade itu seseru itu ya, Kak. Karena selain dapat sertifikat untuk penunjang ke kuliah dan banyak pengalaman menarik, kita juga pastinya akan nambah relasi nih. Nah, kalau boleh tahu nih, dari Kak Lafida sendiri, apa sih impact yang paling dirasakan pas kuliah? Karena kan Kak Lafida sering banget nih ikutan Olimpiade di mana-mana. Wah, kalau dari berbagai Olimpiade yang pernah aku ikuti, aku tuh memang ngerasa dapat banyak impact positif. Jadi kalau sepengalaman aku nih ya, kan materi Olimpiade itu ada yang belum pernah aku pelajari sebelumnya. Jadi kalau kita ikut bimbingan buat Olimpiade, secara nggak langsung kita tuh bisa nyicil atau new restart buat belajar materi semester selanjutnya. Jadi ntar pas semester selanjutnya, kita tuh kayak, wah ini aku udah pernah belajar nih waktu bimbingan dulu. Jadi kayak tinggal recalling memory aja gitu dan memperdalam materinya. Nah, kebetulan aku konsentrasinya itu ke Olimpiade yang bidang kimia. Jadi pas banget kan sama jurusanku sekarang. Nah, selain itu, kita juga bisa dapat relasi baru dan tentunya pengalaman baru. Pokoknya seru banget deh dunia Olimpiade itu. Teman-teman nggak usah ragu lagi buat join Olimpiade. Sumpah seru banget nih ini mah. Jadi nggak sabar nih aku buat ikut Olim, Dev. Kayaknya asik banget gitu bisa dapat ilmu, dapat temen juga. Oh ini Kak, lah aku pengen tanya, itu dulu Kak Lala yang paling berkesan itu ikut Olimpiade apa ya? Kan Kak Lala udah ikut Olimpiade kan. Nah itu yang paling berkesan apa Kak? Kalau Olimpiade yang paling berkesan itu menurutku Olimpiadenya Kimia ITS atau yang biasa dikenal sebagai NCC.
Wah, itu soal olimpiadenya mantap banget, sumpah. Kalian harus coba. Kalau kalian penasaran, langsung aja guys, kalian daftar NCC. Wah, Olimpiade mantep. NCC. Terus NCC itu apa, Kak? Kak, aku kepo nih. Soalnya kan mesti Chemikers di rumah juga pada kepo. Tadi Kak Lala bilang olimpiade yang paling berkesan buat dia tuh NCC. Tapi mungkin dari tadi kan kita udah bicara banyak nih, bincang banyak sama Kak Lala. Nah, sekarang mungkin dari Kak Helmi sendiri, NCC itu apa sih, Kak? Nah, NCC itu singkatan dari National Chemistry Challenge, yaitu Olimpiade Kimia untuk siswa-siswi SMA, SMK sederajat di tingkat nasional, Ferdi. Kebetulan juga di tahun ini aku menjabat sebagai koordinator NCC, itu Fer. Nah, NCC ini juga merupakan salah satu dari 3 event besar Chemistry Week di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Kimia ITS. Nah, NCC ini berupa lomba tim yang terdiri dari 2 orang anggota dari sekolah yang sama dan boleh lintas angkatan. Nah, Sabi nih buat teman-teman kelas 10 yang mungkin masih kurang ilmunya, bisa ajakin kakak kelasnya yang kelas 12 gitu. Oh, jadi NCC itu olimpiade untuk anak SMA yang berminat di bidang kimia dan lombanya itu berbentuk tim ya, Kak. Nah, buat Chemikers semua di rumah, Sabi nih udah mulai cari-cari teman buat diajak tim di olimpiade NCC ini. Nah, karena Kak Helmi tadi bilang Kak Helmi ini menjabat sebagai koor NCC, aku mau nanya lagi nih, Kak. Menurut Kak Helmi, apa sih yang membuat NCC itu berbeda dengan olimpiade yang lainnya, Kak? Karena kan pastinya Kak Helmi udah tahu nih seluk-beluk dari NCC. Nah, NCC pasti beda dengan yang lain dong, karena kualitas soal dari NCC sudah berada pada tingkat internasional. Dan pembuat soalnya adalah dosen-dosen yang bergelar profesor dan lulusan universitas luar negeri. Selain itu, jika tim mendapat juara 1, maka langsung dapat free pass nih, lolos kimia ITS via jalur SNMPTN di tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini sebagai catatan untuk yang pada saat mengikuti lomba, saat itu kelas 12 ya. Nah, selain itu ada total hadiah sebesar Rp10.500.000 yang pastinya banyak banget buat kalian. Mantep guys, bisa dapat privas juga. Bisa cuan juga tadi kayak katanya bisa dapat 10 juta. Nyesel aku dulu nggak tahu info NCC pas SMA. Nah, mungkin buat Chemikers di rumah nih, biar nggak nyesel kayak aku sekarang, bisa dicoba sih daftar NCC. Soalnya kapan lagi gitu bisa dapat free pass ke kampus impian. Juga bisa dapat cuan nih, cuan ikut olimpiade kan. Terus aku kepo, Kak, gimana cara daftar NCC-nya? Sama kan pastinya Chemikers di rumah juga pada penasaran kan. Kalau dilihat dari pemaparannya Kak Helmi tadi sih cukup menjanjikan. Nah, untuk alur pendaftarannya dapat dilihat di poster ya, di poster Instagram Cemweek. Atau bisa kalian lihat juga di guidebook dengan link sebagai berikut. bit.ly/guidebook NCC 2021. Atau bisa tonton alur pendaftarannya pada link intip.in/video registrasi NCC 2021. Nah, kalau misalkan kalian udah paham nih tentang alurnya, kalian bisa langsung daftar yang dapat diakses pada link ncc.chemistryweekits.com. Nah, misalkan ada teman-teman yang penasaran, Bang, berapa sih biaya harga NCC pendaftarannya itu? Nah, untuk biaya pendaftarannya ada 3 termin ya. Untuk saat ini memasuki termin ketiga sebesar Rp100.000. Harga ini berlaku sampai tanggal 28 Agustus 2021. So, cepet-cepet ya daftar supaya nggak kehabisan gitu. Nah, harga ini juga termasuk tryout NCC yang dikeluarkan pada soal-soal di tahun sebelumnya dan tryout SBMPTN yang pastinya dapat menguji kemampuan kalian sebelum SBMPTN dimulai. Jika kalian ingin dapat potongan biaya, dapat mengikuti kuis Benzo yang diadain setiap bulan dengan jawaban yang benar dan cepat akan mendapat hadiah berupa potongan harga pendaftaran NCC sebesar Rp50.000. So, yuk daftar NCC dan ajak teman kalian juga ya. Wah, mantep banget nih. Ya, Tadi aku tuh baru banget loh, Fer, lihat alur pendaftaran NCC dan itu sama sekali nggak ribet. Dan yang paling penting, kapan lagi coba, Fer, kamu ikut olimpiade tapi dikasih contoh soal olimpiadenya. Mantap banget gak sih? Dan juga fee-nya kan nggak mahal-mahal banget ya. Tadi di termin ketiga ini ada 100.000. Dan kalau dari Chemikers merasa masih keberatan sama fee-nya, boleh banget nih ikutan kuis Benzo di IG Chemweek ITS karena di situ teman-teman bisa dapetin diskon sebesar 50.000. Waduh, 50.000 guys. Kerjain Mantap soal. gak? Yang penting Lumayan stay tune banget aja. kan? Iya, lumayan banget itu. Yang penting stay tune aja di IG Chemik ITS ya. Nah, kayaknya ini kita udah lama nih bincang-bincang sama para narasumber dan nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kita nih.
Mungkin dari teman-teman kalau masih ada yang dibingungin, boleh banget nih menghubungi kontak person yang tertera pada poster. Dan mungkin dari narasumber ada sepatah kata gitu nggak buat Chemmakers dulu sebelum kita tutup podcast kali ini? Ada nih Fer. Nah, dari aku dulu ya, buat para Chemmakers di rumah, jangan jadikan pandemi COVID-19 sebagai halangan kalian untuk berprestasi ya. Kenali dirimu dan terus gali potensi terbaikmu dimanapun. Semangat! Dari Kak Lala ada nggak nih buat Chemmakers di rumah? Terakhir. Oke, kalau pesan dari aku, stay safe, stay healthy, and stay produktif ya teman-teman. Jangan sampai pandemi ini menjadi halangan untuk berprestasi. Semangat semua! Oke, Jadi kece-kece banget gak sih narasumber kita kali ini, Fer? kece banget. Dari tadi ngomongin tentang Olimpiade dari tadi. Udah banyak banget. Semangat banget ya untuk berprestasi. Oh iya, buat podcast ini bisa didengerin di akun resmi Chemistry Week di YouTube, Spotify, dan IG. Aku mau pantun dulu nih, boleh kan? Boleh. Silahkan. Oke, ketumpahan bakso bajuku basah. Ingin marah, namun pada siapa? Walau hati tak ingin berpisah, apa daya sudah waktunya. Oke, mungkin segitu dulu dari podcast episode pertama ini. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Bye. Bye.